مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Wa ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sekarang masih menyambung tema kita dari episode sebelumnya, yaitu tentang muttaqin atau orang yang bertakwa. Ternyata ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya atau barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar dari apapun kebingungan, dari apapun problematika kehidupan yang dia alami. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, dia akan diberi rejeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dari arah yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Itu jaminan bagi orang yang bertakwa. Tetapi kenapa dalam kelanjutan ayat tersebut wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh? Ini satu hal yang sangat menarik saya rasa. Ketika di ayat yang pertama tadi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada dua yang Allah jaminkan bagi orang yang bertakwa. Pertama, dia akan memberi solusi dalam kehidupan. Yang kedua, Allah akan memberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Tetapi di kelanjutan ayat, Allah menjanjikan bagi orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal itu akan Allah cukupi dalam kehidupannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, ini dua hal yang menarik. Modal yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tawakal 'ala Allah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Memang secara bahasa atau secara etimologis, tawakal berarti berserah atau menyerahkan diri. Namun dalam kenyataannya tawakal itu bukan dalam arti yang pasif, tetapi tawakal harus dalam arti yang aktif. Karena lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa konsepsi tawakal paling tidak harus memiliki 4 unsur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasaw wa taruhu bitana." Sekiranya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan diberi rizki oleh Allah seperti halnya seekor burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong perutnya, tapi sore hari kembali dalam keadaan penuh perutnya dengan kenyang. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat yang berikutnya mengatakan bahwa orang yang bertawakal itu akan dijamin kehidupannya, akan diberikan kecukupan dalam hidupnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan
orang yang bertawakal kepada Allah itu seperti seekor burung. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat berharga saya rasa, karena seekor burung yang pagi hari keluar dari sarangnya, dia tidak lantas berpangku tangan, dia tidak lantas bermalas-malasan, terus diam 1000 bahasa tanpa ada aksi, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya. Seekor burung akan berusaha semampu yang dia mampu. Ada yang perlu dia intip, akan diintip. Ada yang perlu dia terkam, akan diterkam. Apa yang perlu dia koreh pun akan dia koreh. Atau apa yang perlu dia cari sedemikian rupa. Itulah usaha seekor burung. Nah, apalagi manusia yang diberi akal yang demikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru dengan akal itulah yang membedakan kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Nah, kembali kepada tawakal, memang tawakal itu harus memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah menyempurnakan ikhtiar atau berusaha. Tetapi sehebat apapun usaha seseorang, sekeras apapun seseorang berusaha, jangan lupa ada unsur yang kedua, yaitu unsur Allah di dalamnya. Maka unsur yang kedua adalah doa. Selain kita berusaha, tetap kita harus menyertakan doa di dalamnya sebagai wujud keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak punya daya upaya, manusia tidak punya kemampuan untuk menghasilkan apapun yang dia usahakan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur manakala dia berhasil, dan yang keempat bersabar manakala dia gagal. Itulah gambaran mukmin sejati, yang ketika baginda Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat aku merasa kagum terhadap keadaan apapun yang menimpa orang yang beriman. Sungguh aku merasa kagum terhadap orang yang beriman, terhadap apapun yang ia lakukan ketika mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ditimpa kebaikan, maka dia akan bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Manakala ia ditimpa kesusahan, dia pun akan bersabar, dan itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Itulah sekelumit tentang tawakal, yang di dalamnya ada 4. Pertama, harus berusaha, kemudian disertai doa. Yang keempat, bersyukur. Yang ketiga, bersyukur ketika berhasil, dan bersabar ketika kita gagal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh إليك أنت صبا